Halo, selamat datang di teman seperjalanan. Perkenalkan, saya Dimas dan ini istri saya Erika. Di sini kami membagikan pengalaman hidup berkeluarga dan perjalanan pelayanan bersama dengan komunitas teman seperjalanan. Kami merilis kisah menarik di setiap minggunya di hari Sabtu untuk menemani akhir pekan kalian beristirahat. Dukung kami dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan atau tertarik juga dengan topik yang menjadi pembahasan kita kali ini. Jadi cerita hari ini kita mau cerita apa? Cerita hari ini tuh cerita tentang gimana sih ngobrol sama anak remaja kita gitu. Kenapa ini diangkat? Karena kami mau membagikan pengalaman kami ketika kami anak kami mulai beranjak remaja ya. Sekarang anak kami itu umur 15 dan 11 tahun, jadi udah teenage dan preteen. Nah, itu banyak hal yang kita hadapi yang mungkin juga dihadapi oleh banyak orang tua di luar sana yang memiliki anak remaja ya gitu. Rasanya terkaget-kaget ketika anaknya beranjak remaja, mulai ngomong anakku lebih galak gitu sekarang daripada aku, lalu anakku sekarang sudah susah untuk diajak bicara, anakku sekarang banyak membantah gitu ya, anakku sekarang tidak menurut gitu. Percayalah hal itu juga kami alami gitu. Perasaan-perasaan yang kayak gitu juga kami alami. Jadi ini makanya kami mau sharing tentang hal ini gitu, bagaimana tentang dulu kami gagal berkomunikasi dengan anak-anak remaja kami, dan sekarang kami belajar untuk memperbaikinya, dan ini akan kami sharing ke teman-teman yang ada nih. Jadi tadi awalnya adalah seringkali dengan transisi yang mereka punya dari sebelumnya anak-anak yang kalau kita bicara ajak ngobrol itu nurut ya, manis gitu ya gitu. kalau kita lihat foto-foto mereka waktu masih kecil. Dalam tanda kutip, tapi semakin dia beranjak dewasa kok berubah ya gitu. Iya. Nah, berubah, kemudian ada hal-hal yang mungkin dari sisi orang tua melihat anak, ini anak kenapa? Iya. Kemudian dari sisi anak-anak, aku kenapa? Iya. Gitu. Jadi mereka juga sedang mencoba mengenali diri dan perasaannya. Itu seringkali membingungkan buat anak-anak. Betul, masa remaja memang masa yang membingungkan gitu buat mereka gitu. Ya ingatlah dulu waktu kita remaja juga ya gitu, kita melewati masa itu gitu. Kita sekarang sudah dewasa, sebagai orang tua kita pernah menjadi remaja, tapi anak remaja kita kan belum pernah menjadi orang tua gitu. Jadi mereka tidak mengerti bagaimana sudut pandang orang tua gitu dan apa yang dirasakan. Semakin berkembangnya komunitas mereka, dia lebih memilih untuk dekat dengan teman-temannya mungkin gitu. Jadi pada saat kita berbicara mau lebih intens tuh cenderung Susah, tertutup betul. atau gitu ya. Karena menurut mereka ya teman-teman itu adalah tempat yang ternyaman buat mereka bercerita. Karena teman kan tidak menasehati gitu ya. Teman kan biasanya ya udah mendukung aja gitu. Nah, bahayanya kalau teman-teman yang menjadi komunitas anak remaja kita ini bukan lingkungan yang baik gitu. Kalau lingkungannya baik sih oke ya, artinya dia juga dapat support gitu. Tapi kalau nggak baik, ini yang menjadi fatal sih sebenarnya, yang menyebabkan banyak kenakalan remaja yang terjadi di luar sana ya, itu karena itu. Yang kita alami juga waktu ngajak ngobrol anak-anak tuh orang tua atau kita itu seringkali berpikir gitu kan, misalnya kita mau ajak ngobrol dia, tapi situasinya dia sedang main gadget atau dia sedang nonton TV gitu. Jadi seperti mendengarnya setengah hati. Iya, gitu. Karena dia sedang fokus dan tertarik pada satu hal gitu. Jadi
ketika kita ajak ngobrol atau kita ajak ngomong seperti tidak mendengar gitu. Apalagi kalau ini sudah bentuknya perintah ya gitu. Ayo itu bukunya diberesin dulu, jangan langsung duduk bla 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 gitu ya. Itu anak itu akan ngerasa ya ampun apaan sih ini ya gitu. Aku ini lagi duduk, lagi nonton gitu. Jadi dia akan lebih banyak diam. Nah, di sini orang tua ngerasanya ya ampun aku menyuruh dia untuk disiplin, menyuruh dia kayak gini kok dia nggak jalanin gitu. Rasanya tuh kayak diabaikan gitu. Jadi dan ini tuh yang terkadang bikin konflik antara anak dan orang tua gitu. Diabaikan. Jadi kita kok kayak anak-anak itu tidak menghormati. Betul. Padahal kita sudah sampaikan berulang-ulang tapi kok tidak dihormati. Apalagi kalau udah jawab ya, rasanya ngomongnya nadanya Ya, meninggi pengalaman kita gitu jadi ya. orang tua sama orang tua kita kalau dijawab kan Pasti ya mereka malah ini kan marah. marah gitu, karena itu orang tua kan ngerasa ini anak sedang tidak hormat nih gitu. Ini orang tua loh, aku orang tua loh, kok kamu ngomongnya gitu sama aku gitu. Padahal di sisi lain yang bikin kita juga terkaget-kaget waktu kita coba melihat dari sudut pandang anak, bisa jadi anak-anak berpikir itu kalau nanti mereka cerita malah takut mereka marah, orang tuanya marah, ya takut dipikirnya melakukan kesalahan. Iya, takut. Ya seperti itulah gitu. Kalaupun mereka betul melakukan kesalahan, sebetulnya kan mereka mau ngaku, cuma mau cerita, mama aku gagal, mama aku salah. Tapi itu yang mereka inginkan mungkin hanyalah oke, nah diterima ya, nggak apa-apa kalau kamu salah. Tapi kenyataannya kan kebanyakan orang tua tidak bisa begitu gitu. Jadi ini anak udah takut duluan nih. Nanti kalau aku bercerita orang tua aku tuh akan marah. Atau dinasehati gitu. Nasihat yang kalau anak saya sering cerita bilang bunda itu seringnya diulang-ulang. Nah, nasihat yang terus diulang-ulang aku sudah ngerti kok gitu ya. Nah, dari sisi orang tua tuh ngerasanya ya kalau udah ngerti ya dilakukan dong, nggak perlu remedial diulang-ulang gitu. Tapi tidak buat anak gitu. Nah, ini terkadang terjadi kesalahpahaman di sini gitu. Ya, kalau buat orang tua yang masih menggenggam erat dalam tanda kutip anaknya juga, anak-anak itu takut kalau tiba-tiba orang tuanya ikut campur. Iya. Hal yang seperti itu tuh membuat anak merasa nggak dipercaya bahwa aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri gitu. Ataupun itu bisa bikin malu loh kalau sampai kita orang tua ikut datang marahin anaknya, temennya dia, atau ngomong sama orang tua yang lain, itu bisa bikin malu gitu. Jadi kalau mungkin orang tua yang betul-betul sangat menggenggam erat, tahanlah dirimu. Kalau mungkin nggak bisa, tanya sama anak, mama boleh nggak ikut campur, perlu nggak mama begini. Kalau anakmu bilang tidak mah, aku bisa selesaikan sendiri, ya sudah selesaikan, percayakan ke anak gitu. Nah, sama kalau cerita hal yang kurang berkenan sama orang tuanya, takut dihukum. Ya, konsekuensi. Itu ya, itu yang sering disebut anak kita, konsekuensi. Jadi, akhirnya mereka kalau mau cerita, mereka berpikir dua kali, dua tiga kali, yang pada akhirnya malah nggak jadi cerita gitu. Nah, karena udah merasa nggak aman ya, dan tidak nyaman untuk bercerita. Nah, karena situasi yang kadang tidak nyaman itu, kami sebagai keluarga itu menemukan seperti jembatan gitu. Kita harus membuat jembatan itu, membuat jembatan komunikasi itu. Gimana caranya supaya kita sebagai orang tua dan anak-anak yang sudah beranjak dewasa itu, bukan dewasa ya, belum remaja itu nyaman untuk bercerita sama kita. Nah, apa step yang pertama yang kita perlu bangun dulu supaya anak-anak kita yang mungkin sedang mencari tempat untuk berkeluh kesah ini aman gitu.
ya membangun rasa aman ya. Aman di sini artinya adalah bahwa anak itu bebas menceritakan, anak merasa bebas untuk menceritakan apapun tanpa nanti akhirnya merasa ditolak atau dihakimi oleh orang tua. Gitu. Yang harus dilakukan orang tua tuh fokus pada apa yang dibahas anak. Dengarkan baik-baik gitu ya. Jangan buru-buru langsung bereaksi gitu. Sekalipun mungkin yang dia sampaikan itu nggak sesuai dengan value kita ya gitu. Coba dilihat, ini yang di depan ini tuh anakku. Mungkin kalau buat ibu-ibu, aku yang mengandung dia 9 bulan, aku melahirkan dia. Ini loh, ini anak ini yang di depanku gitu. Dia bukan musuhku gitu. Dia bukan orang yang sedang melakukan kesalahan yang besar gitu. Dia adalah anakku yang kukasihi. Jadi misalnya contohnya ketika anak mungkin bercerita ya, sampaikan dengan I statement ya. Contohnya misalnya anak bercerita, mama tadi aku dihukum di sekolah karena aku lupa mengerjakan tugas gitu. Nah mungkin kita bisa bilang gitu, oke nak gitu, kenapa kamu bisa lupa, apa yang membuatmu lupa gitu. Aku gini ya, sekarang kamu ngerti nggak gitu apa yang harus kamu lakukan. Ya saya tahu ya ini nggak gampang gitu ya untuk langsung bereaksi dengan lembut gitu, apalagi untuk ibu-ibu yang sudah langsung dengar anak berbuat salah itu langsung cereng gitu kan, rasanya pengen marah gitu. Nah tapi hal tersebut tuh malah bikin semakin anak takut. Jadi lebih baik tanya, diskusi ya, diskusi dengan anak, apa sih yang bikin kamu tuh sampai lupa. Ya aku banyak kegiatan misalnya. Oke, jadi apa yang bisa mama bantu, mengatur jadwal kah atau mengingatkan kah gitu. Ketika bisa lebih diskusi ya, anak-anak remaja ini lebih senang diajak berdiskusi gitu, ngobrol. Karena dengan diskusi itu membuat mereka juga merasa oh pendapatku itu didengar gitu. Aku juga bisa loh berpendapat gitu. Rasa aman tadi. Iya, jadi mulai itu dari yang aman. kecil-kecil. Betul, mungkin. dari yang kecil-kecil gitu. Itu bisa kita mulai dari situ. Gitu. Ya misalnya tadi kita contohnya lagi dipanggil terus nggak dengar, ya kita jadi orang tua kita deketin aja dulu. Sampaikan tadi ayah sama bunda panggil, kenapa nggak menjawab gitu. Sedang sibuk apa sih apa, gitu. Jadi kita ingin tahu juga dia apa yang dia lakukan. Betul. Jadi dia akan menjawabnya pasti dengan lebih nyaman gitu. Kita boleh juga ya menunjukkan perasaan, misalkan tadi marah, boleh. Tidak hanya marah, kita boleh. juga mengungkapkan, kita tunjukkan bahwa kita merasa sedih kalau kamu tidak mendengarkan. Gitu. Itu jadi dia memulai untuk mengenal perasaan-perasaan. Iya, karena kan children see, children do ya. Kalau dia melihat orang tuanya bisa seperti itu, artinya dia juga mencontoh tuh gitu. Oh gini ya cara orang tuaku untuk mengungkapkan perasaannya gitu. Nah selanjutnya mungkin khusus buat bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan ngelihat sesuatu di depan matanya itu cenderungnya ingin memberikan solusi. Iya, ya nggak tahu solusi, itu mungkin konfrontasi, marah. Iya, itu kadang nature-nya bapak-bapak tuh maunya solusi ya. Gitu. Masih terus saya coba pelajari, saya coba untuk kenali dari anak-anak saya itu, mereka menceritakan tentang sesuatu, saya menahan diri untuk tidak langsung. Karena kan misalnya mereka bertanya, meminta pendapat tentang bagaimana cara menggunakan kamera gitu. Nah kalau kayak gitu kan biasanya langsung tung gitu dikasih segala macam dan mereka belum tentu mengerti gitu. Mungkin kita juga bisa mengintrik mereka untuk memulai belajar dan mencari tahu dari dirinya sendiri dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan gitu. Jadi nggak terburu-buru untuk mengetahui segala sesuatu, tapi mereka akan mulai
mengerti juga dari proses berkomunikasi itu. Nah, dengan melakukan pola tersebut terbangun juga komunikasi itu, ya. Komunikasi sedikit demi sedikit lebih nyaman. Jadi pada saat dia tahu dan membutuhkan sesuatu, dia bisa bertanya dengan nyaman. Kecuali satu hal, belajar matematika. Oh iya. Masih takut. Entah kenapa. Masih belum Jadi berani. kalau masih belajar itu masih belum berani. Tadi ya nyambung dengan bapak-bapak yang kadang sering susah kasih solusi ya gitu. Sebenarnya mungkin bapak-bapak tolong tahan dirimu untuk tidak langsung memberikan solusi, karena kadang anak pun sebenarnya paham, mengerti apa yang harus mereka lakukan gitu. Mungkin tadi dengan pertanyaan pancingan dan diskusi gitu, menurutmu kamu harus apa, menurutmu kamu gimana. Kalaupun jawabannya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu, ekspektasi kita, ya sudah, biarkan mereka menjalankan rencana atau solusi yang mereka punya gitu. Dan kalau misalnya nanti akhirnya pilihan mereka itu salah gitu, oke, dia akan belajar. Nah, kebanyakan orang tua kan kalau anak ini salah udah langsung nah kan itu tuh sebuah kalimat yang apa ya, itu ajaib banget lah gitu. Itu membuat anak cukup merasa Itu disalahkan. kayak anak-anak itu ke bentur tembok. Iya, ya padahal ya dia Jedor. dia udah tahu kalau dia salah gitu. Enggak usah kali Kan diperjelas. Mama bilang apa kemarin gitu, tambah. Mungkin dia nanti akan jadi malu. Iya. Selanjutnya malah tidak berani untuk terbuka dan tidak berani mengambil keputusan, terus nggak berani untuk mencari solusi tadi gitu. diakui perasaannya. Jadi diakui aja perasaannya. Oke, kamu sedih ya, kamu tahu bahwa itu salah dan bisa tahu kan yang benar seperti apa. Banyak diskusi dengan anak. Jadi kalau kita urutkan, berarti step pertama adalah bangun rasa aman dari hal-hal yang kecil, kemudian jangan langsung konfrontasi atau jangan dibenturkan, biar mereka berpikir dan menjalin komunikasi itu dengan cara mereka juga, dengarkan dan akui perasaan. Gitu. Nah, ini yang paling penting yang terakhir itu ya tadi saya udah mention berkali-kali, ajak terus diskusi, ajak mereka diskusi gitu, supaya satu hal sih manfaat ketika saya mulai berdiskusi dengan anak remaja saya, dia juga akhirnya saya perhatikan dia mulai berani untuk berpendapat dengan teman-teman di sekolahnya ketika kerja kelompok. Gitu, karena terbiasa diajak berdiskusi tuh. Oke, jadi menurutmu harusnya seperti apa, menurutmu baiknya seperti apa, gitu. Kamu tahu nggak apa yang kamu pelajari dari sini, gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh akan memancing anak untuk berpendapat. Mereka berani berpendapat dan itu juga menaikkan harga diri mereka loh, gitu. Itu sih. Jadi mereka terbangun dari keluarga, kemudian di luar juga akhirnya membangun kepercayaan diri mereka untuk stand out gitu, berani berkata-kata, berani menyampaikan sesuatu. Gitu. Nah, itu kan cara-caranya. Dan apa sebetulnya manfaatnya? Manfaatnya banyak ya, yang terutama ini masa remaja itu masa mereka mencari identitas gitu. Siapa mereka, kadang mereka juga nggak ngerti apa yang mereka mau gitu. Dengan kita banyak ngobrol, banyak diskusi sama mereka, itu akan membantu mereka untuk mengenal dirinya, menemukan identitas dirinya. Siapa sih aku gitu, apa sih yang aku mau sebenarnya gitu. Itu akan menolong mereka ketika lewat diskusi-diskusi dan lewat ngobrol yang nyaman dan aman itu manfaatnya besar sekali untuk anak gitu. Dan orang tua tuh bisa akan menjadi teman seperjalanan mereka gitu.
dimulai ketika startnya masa remaja ini gitu. Teman seperjalanan mereka ketika mereka nantinya menentukan jurusan, menentukan karir, mau kuliah di mana, termasuk pasangan hidup gitu. Mereka juga akan terus ngobrol gitu. Ketika orang tuanya itu mereka merasa orang tuanya itu hadir dan nyaman nih untuk diajak ngobrol gitu. Itu sih manfaat besarnya. Jadi akan membangun mereka punya identitas diri yang mungkin selama ini banyak juga orang-orang di luar yang belum bisa mendapatkan itu dan akhirnya mencarinya dari dengan lingkungan di luar. betul, Iya, yang betul. belum tentu membangun ya. Kadang juga toksik ya. Bisa jadi tidak berakibat baik juga. Betul, ya. Jadi ketika anak sudah merasa dia diterima di rumah, gitu, dia tidak akan mencari penerimaan diri lagi di luar, gitu. Karena dia udah cukup firm dengan dirinya, gitu. Aku adalah anak yang berharga, aku anak diterima, gitu. Tidak perlu mencari penerimaan diri lagi di luar. Nah, selanjutnya ini penting karena kita kan nggak lancar-lancar nih, tidak selalu lancar membina ini. Ada kalanya kita gagal. Tapi apa yang perlu kita jaga supaya pada saat gagal pun kita masih bisa recovery, kita masih bisa rekonsiliasi gitu ya. Ini terjadi ya terkadang dengar cerita juga kepada teman-teman, sama teman orang tua, anakku udah nggak mau diajak ngobrol sama sekali gitu. Yang saya lakukan dulu ke anak saya itu salah satunya adalah minta maaf. Hai orang tua, janganlah terlalu segan, janganlah terlalu punya proud ya untuk meminta maaf kepada anakmu. Ketika kamu meminta maaf, itu menunjukkan sebuah kerendahan hati. Itu juga yang nanti akan ditiru oleh anak-anak gitu. Minta maaf saja cukup, tidak perlu memberikan alasan apapun, sehingga anak akan merasa ini kayaknya nggak tulus deh gitu. Minta maaflah dengan tulus kepada mereka, katakan pada mereka bahwa kita ini juga orang tua yang lemah, kita punya masa lalu juga, kita juga produk dari didikan orang tua kita gitu. Jadi itu yang boleh kita sampaikan ke anak-anak gitu. Minta maaf. Dari situ tuh bisa menjalin kembali rekonsiliasi gitu. Caranya misalnya gini, kalau udah susah ya gitu, susah masuk nih gitu, masuklah lewat hobi. Nah, kita lihat nih anak kita suka apain gini. Kayak anak kita suka main game ya, game Genshin Impact gitu. Walaupun saya nggak ngerti gitu, ya saya coba untuk masuk. Apa sih gitu, itu mainannya seperti apa yang jadi misi dari mainan itu, masuklah di situ dulu untuk menjalin relasi. Untuk yang tadinya anaknya udah nggak mau ngomong ya, nah masuklah lewat hobi anak-anak itu, cari tahu tuh sebenarnya apa yang disukai sama mereka sih, kenapa mereka tertarik sama game itu gitu. Mungkin kalau bapak-bapak sama anaknya laki gitu, bisa mulai dari yuk kita cuci mobil bareng atau melakukan aktivitas bersama, ngobrol lah dari situ, dari hal-hal yang ringan dulu. Mulai dari masuk iya gitu. Nah, kita mengajak teman-teman juga untuk sharing kira-kira apa sih tips-tips yang mungkin teman-teman juga lakukan dalam menghadapi problem dalam tanda kutip dengan komunikasi bersama anak-anak kita yang sudah beranjak remaja. Boleh tuliskan di kolom komentar ya, nanti kita bisa balas dan kita bisa berdiskusi di situ. Jadi atau mungkin ada yang mau sharing gimana sih susahnya ya tentang boleh juga, boleh dituliskan gitu. Boleh bercerita juga tentang kesulitannya ngobrol sama anak remaja. Nanti kita diskusikan di situ ya. Nanti kita bikin forum untuk mendiskusikan hal tersebut di dalam video di sesi yang lain mungkin ya. Nah, jadi karena kita tahu
komunikasi dengan remaja ini akan sangat penting tadi manfaatnya. Yang pertama itu jelas-jelas akan membantu mereka mendefinisikan Menemukan identitasnya. dan menemukan Iya. identitas dirinya sebelum nantinya mereka menjadi seorang yang dewasa, yang nantinya mereka juga harus menentukan pilihan untuk dirinya sendiri, hidupnya sendiri, terkait pendidikan, terkait karir, dan terkait pasangan hidup. Jadi kita sangat mengencourage teman-teman untuk mau memulai ini dan berkomunikasi bersama dengan anak-anak teman-teman sekalian. Untuk hari ini cukup sekian dulu, kita akan sambung di sesi yang lain. Bye. Bye.